Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada semuanya, dari sahabat-sahabat, dulur-dulur, teman-teman, dan juga para jamaah muslimin muslimat dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang permasalahan yang sedikit di sana itu menjadi unek-unek atau menjadi pertanyaan dalam benak masing-masing daripada mayoritas di masyarakat, yang mana ada slogan yang sudah masyhur di kalangan masyarakat Jawa pada khususnya, yaitu dadi wong edan iku bebas atau wong edan kuwi bebas. Nah, pertanyaannya, bagaimana agama itu mensifati fenomena yang seperti demikian? Dalam artian, apakah orang gila atau orang edan itu sendiri benar-benar bebas menurut sebagaimana persepsi di masyarakat, yang ketika melakukan apa saja tidak akan terjerat hukum, yang ketika berbuat apa saja ia tidak ada yang menegur dan tidak perlu memperhatikan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dan bagaimana pula nasibnya ketika kelak di akhirat? Apakah ia akan dimasukkan kepada golongan orang yang beruntung, yang pada akhirnya ke surganya Allah Ta'ala, atau justru sebaliknya ia dimasukkan kepada golongan orang-orang yang celaka, yang pada akhirnya tujuan akhir itu di neraka. Nah, dalam hal ini kami akan membacakan sebuah petikan daripada kitab Tuhfatul Murid yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri pada halaman 76. Beliau menyatakan, wasyuru bismillahirrahmanirrahim, wasyurutut taklifi al-bulughul aqli wa bulughud da'wati wa salamatul hawas. Disyaratkan atau syarat-syarat daripada orang mukallaf. Orang mukallaf itu orang yang terbebani oleh kewajiban-kewajiban syariat, yaitu disebutkan di sini ada 3 yang ada di kitab Tuhfatul Murid. Yang pertama yaitu al-bulughul aqli. Orang terbebani syariat itu apabila sudah balik, artinya sudah berumur 15 tahun ke atas dan sudah pernah mimpi basah. Itu secara fikih demikian. Lalu berakal, artinya akalnya itu normal, selamat, terus di sana itu tidak ada gangguan kejiwaan. Itu yang pertama, syarat daripada orang terbebani melaksanakan kewajiban syariat agama. Lalu yang kedua, wabulughud dakwah. Ada dakwah atau ajakan untuk memeluk agama Islam yang sampai ke tempatnya, yang sampai ke daerahnya atau desanya. Jadi apabila ada orang yang hidupnya itu di sebuah kawasan, ya nyun sewu, mohon maaf ya, di pedalaman, orang primitif,
lalu tidak ada orang yang menyampaikan ke tempat tersebut, maka orang tersebut itu tidak wajib untuk terbebani oleh syariat agama Islam. Seperti demikian dulur-dulur. Terus yang ketiga, syaratnya wasalamatul hawas, panca inderanya selamat. Artinya punya mata ya juga bisa melihat, punya telinga bisa untuk diperdengarkan, dan punya bibir, begitu pula hidung bisa untuk berbicara dan juga menghirup, mencium, bau dan lain sebagainya. Kebalikannya, apabila ada orang yang tidak selamat panca inderanya, artinya cacat dan tidak berfungsi, ya maka di sana tidak terbebani untuk melaksanakan kewajiban syariat. Itu syarat-syarat daripada orang mukallaf. Nah, selanjutnya Syekh Ibrahim Al-Baijuri menerangkan di sini kawan, wa kharaja bil aqil al majnun, dikecualikan daripada orang yang berakal, yaitu orang gila atau wong edan itu tadi. Falaisa mukallafun, maka orang gila tersebut itu tidak terkena kewajiban syariat. Orang edan tersebut itu bukan mukallaf. Wa kadza asakron ghairul mutaaddi, begitu juga orang yang mabuk. Orang yang mabuk tapi mabuknya itu tidak sembrono atau tidak disengaja bisalah, atau bisa tidak sembarangan dia. Artinya ia meminum khamr atau meminum miras itu dia karena dipaksa atau untuk obat atau apalah gitu, yang sekiranya kebanyakan lalu kok mabuk. Lah maka dia itu tidak terbebani oleh kewajiban syariat. Dalam artian seandainya ia itu dalam keadaan mabuk lalu tidak melaksanakan sholat, dan mabuknya ia itu tidak sengaja untuk sembarangan atau sembrono lah gitu, maka ia tidak terbebani oleh beban syariat. Bisa dikatakan enaknya bahasa di sini itu tidak dosa lah gitu. Terus bikhilafil mutaaddi, berbeda dengan permasalahan orang yang mabuknya itu memang sengaja. Orang yang mabuknya itu memang sembarangan, memang sengaja meminum miras, ya kan, untuk dia itu bisa ngefly, untuk supaya ia itu bisa berimajinasi atau apalah, dia ya tetap berdosa. Itu demikian kalau menurut pendapat daripada Syekh Ibrahim Al-Baijuri di sini. Nah, walakin mahallu dzalik, akan tetapi permasalahan yang berkaitan dengan orang gila itu letaknya di sini. Dilihat orang gila itu nasibnya ketika nanti di akhirat itu dilihat apanya? Dilihat keberadaan gilanya. Sejak kapan ia gila? Di sini ada pemerincian. Yang pertama, in balago majnunan au sakrona wastamarra dzalika hatta mata. Apabila ia memang dari kecil terlahir sudah dalam keberadaan gila atau beda dengan yang lain, edan mulai kecil, lalu ia terus gila sampai dia itu meninggal, maka ia termasuk bagian orang-orang yang beruntung. Artinya beruntung tidak berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban syariat, dan ketika misalkan ia di akhirat nanti itu tidak terjerat oleh hukum akhirat, artinya yang memang benar-benar bebas gitu. Bikhilafi ma lau balago akilan, berbeda dengan ketika misalkan ada orang, ya kan, ini yang kedua ya, berbeda apabila gilanya itu sejak ia setelah umur 25 tahun atau 30 tahun lah katakan. Lalu dia gila, sumajana ausakaro wakana ghairu mu'minin, dan ia tidak beriman ketika sejak umur 15 tahun sampai umur 30 tahun ia itu tidak beriman, padahal ya sudah ada orang yang ngajak Islam, ada akalnya di sana itu masih sempurna dan normal, dan ia masih normal pula panca inderanya,
sudah ada yang mengajak, majelis taklim banyak, ulama banyak, tapi ia tidak mau untuk memeluk agama Islam. Lakoan di umur 30, dia mungkin depresi. Setelah depresi, lalu dia gila, pikirannya itu edan. Nah, maka yang seperti demikian kok sampai meninggalnya? Wa mata kadzalik fahuwa ghairu najin. Kok sampai meninggal seperti itu? Artinya dalam keberadaan gila, maka ia termasuk golongan daripada orang yang tidak selamat. Artinya golongan daripada orang yang tidak beruntung. Demikian pendapat daripada Syekh Ibrahim Al-Baijuri dalam kitab Tuhfatul Murid. Oleh karenanya di sini saya ulangi, dilihat gilanya dulu. Kalau gilanya itu dari kecil terus sampai ia tumbuh dewasa lalu meninggal, tidak ada kesembuhan sama sekali kawan-kawan ya. Ya, maka ini termasuk bagian orang yang beruntung. Artinya memang betul-betul tidak terbebani oleh beban syariat. Begitu pula di akhirat, di sana itu juga tidak terbebani oleh beban akhirat. Artinya selamat mungkin. Demikian menurut Ibrahim Al-Baijuri. Tapi kalau misalkan ia gilanya itu setelah umur balik, ya kan, misalkan ya umur 30 itu tadi, dan dari sejak balik sampai umur ke-30 tadi itu kok ia tidak beriman dan tidak menjalankan syariat agama Islam, lah maka orang gila yang seperti ini dihukumi orang yang tidak selamat. Kenapa? Masih waras dan sehatnya ia tidak mau untuk beriman kepada Allah, melaksanakan syariat, bahkan justru sering meninggalkan ibadah-ibadah yang sifatnya itu menjadi kewajibannya. Demikian. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat ya dulur-dulur, teman-teman, dan juga sahabat-sahabat ngaji ngopi dimanapun Anda berada. Demikian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.